selamat datang di acara kami What Your Style. Dengan saya Hana yang akan menemani Anda selama beberapa menit ke depan yang pastinya bakalan seru dan menyenangkan. Di acara talkshow pertama kami kali ini, kami akan membahas tentang fashion yang bertopik This is my style. Apa sih yang kalian ketahui tentang fashion? Nah, jadi fashion bukan hanya sekedar benda-benda atau aksesoris yang digunakan saja, melainkan juga bisa menjadi alat komunikasi untuk menyampaikan identitas diri, individu maupun kelompok. Jadi kita sudah kedatangan bintang tamu yang cukup menarik yaitu Kak Tasya. Halo Kak Tasya. Halo semuanya, Gimana nih Kak kabarnya? kabarku baik hari ini, puji Tuhan. Jadi Kak Tasya ini adalah salah satu mahasiswa program studi ilmu komunikasi semester 7. Jadi lagi sibuk-sibuk banget nih sama KKN ya Kak ya? Benar, kesibukanku belakangan ini lagi sibuk KKN, sibuk proposal juga, riweh ya guys ya, mahasiswa semester akhir sih, wajar. Terus kesibukan lainnya tuh apa sih Kak? Kayak yang aku udah bilang tadi sih, paling kesibukanku selain KKN di kantor desa, aku harus pulang balik mobile ke kantor sama ke kampus buat konsul juga, karena skripsi lagi on the way. Doain ya guys ya, semoga lancar. Ya amin ya. Amin. Semoga lancar-lancar selalu ya dan semakin cepat untuk wisudanya gitu ya. Amin, amin. Oke Kak, jadi kita ngomong-ngomong tentang fashion ya seperti tema kita ini. Menurut Kak Tasya sendiri tuh fashion tuh apa sih Kak? Oke, kalau menurut aku sendiri fashion itu mengeneralisasikan jati diri seseorang ya. Jadi gimana dari cara dia berpakaian itu, dia bisa mengeneralisasikan dirinya kalau oh gue itu tipikal orang yang rapih, oh gue itu tipikal orang yang work harder banget gitu. Jadi fashion itu emang sih nggak selalu merepresentasikan oh gue itu kayak gini, tapi sebagian besar mostly iya seperti itu. Iya ya, jadi tuh fashion juga bisa menjadi salah satu panutan kita juga ya dalam mempresentasikan diri kita. Oke, terus ngomong-ngomong tentang ini nih, fashion. Outfit Kakak hari ini tuh temanya apa sih Kak kalau boleh tahu? Oke, seperti yang teman-teman udah lihat, sekarang aku udah siap banget nih pakai batik atas sampai bawah, rapih banget ya. Karena biasa ya guys ya, press of KKN live, jadi emang lagi sibuk-sibuk banget. Dan di kantor desa aku sendiri, aku tempatin sebagai tempat KKN, emang kita ada dress code tiap hari. Dan kebetulan hari ini dress code-nya batik, jadi ya I'm sitting here with batik teman-teman. Jadi ini tema outfitnya tuh kantoran ya gitu ya kayak. Oke, terus jadi outfit kakak hari ini tuh bukan atau mungkin style kakak juga atau enggak sih? Kalau dibilang style aku hari-harinya sih enggak ya. Aku nggak mungkin ke kampus dengan cara kayak gini dong teman-teman, enggak ya. Aku emang stylenya kayak gini kalau misalnya lagi ke kantor, lagi magang atau ke gereja sih iya. Cuman kalau untuk ke kampus enggak seformal ini juga gitu. Enggak seformal ini ya, berarti ini bukan style kakak, cuman kakak hanya em, menyesuaikan aja ya sama tema kantornya. Oke kak. Terus menurut kakak sendiri nih, style kakak ini mencerminkan diri kakak apa enggak sih atau mungkin seberapa penting sih fashion untuk membentuk identitas diri atau sebaliknya? Oke, jawab satu-satu ya. Dari yang pertama, ini fashion aku ini apa ya, kayak nggak, bukan diri aku sendiri sih sebenarnya kali ini, karena aku tuh tipikal bukan orang yang formal tapi bukan tipikal yang feminim atau boyish juga, mid lah di tengah-tengah. Jadi bisa jadi feminim kapan aja, bisa jadi boyish kapan aja, bisa jadi formal tergantung situasi kondisi gitu. Dan soal seberapa besar fashion untuk aku menggambarkan diriku sendiri, sebenarnya 100% aku bakal jawab enggak sih. Karena kan seperti yang aku udah bilang di awal tadi, mostly iya, tapi enggak semuanya gitu. Dan kalau untuk aku sendiri sebenarnya enggak terlalu menggambarkan sih. Karena aku tipikal orang yang aku kalau misalnya berpakaian ya lihat situasi tempat dan juga kondisinya dulu seperti apa. Kalau misalnya di kantor ya ikut tata cara berpakaian kantor. Kalau di kampus yang penting rapih dan sopan. Kalau sama teman-teman yang santai-santai aja dan nggak terlalu heboh gitu. Oke, jadi disesuaikan aja ya outfitnya ya sama keadaan gitu ya. Jadi kira-kira nih kak, em, dari ini hari-hari kakak tuh biasanya tuh
ada nggak sih aksesoris mungkin yang nggak boleh banget absen gitu Kak? Ada nggak? Kalau misalnya kalian lihat aku sekarang di kamera nih, aku pakai beads, gelang beads, dan itu gak pernah lepas dari ini tangan ya teman-teman. Sama sekali gak pernah dilepas satu hari pun. Kalian bisa tanya semua temen yang ketemu sama aku tiap hari, katanya mereka itu tuh si Tasya banget gitu. Cuman kalau untuk aku sendiri kan belakangan ini lagi gencar-gencarnya banget pakai ID card karena ketentuan dari tempat KKN. Jadi kalungnya lagi dicopot dulu. Cuman kalau misalnya setiap hari yang gak pernah absen, mungkin gak kalung sama gelang sih. Oke, jadi identitas Kak Tasya itu gelang sama kalung, cuman disesuaikan lagi ya karena lagi mau pakai ID card makanya dilepas dulu kalungnya ya gitu ya. Gitu kan ya, Kak. Oke, terus ada nggak sih role model Kakak atau panutan Kakak di dunia fashion sendiri? Kalau boleh tahu siapa sih panutannya? Kalau panutan dalam dunia fashion sih dia bukan seseorang yang aku maksud ini bukan benar-benar seorang fashionista ya. Dia ini seorang YouTuber, namanya tuh Kanye Fanani. Kalau kalian nonton YouTube-nya juga, dia itu seorang YouTuber yang kuliah di UW, University of Washington. Dia ini gaya berpakaiannya rapi sih dan American style banget padahal she is full Indonesian. Cuman aku suka banget sih nonton karena stylenya itu menginspirasi banget dan kayak nunjukin ini loh identitas gue gitu. Walaupun gue Indonesian, tapi gue juga bisa merepresentasikan diri, bahkan gue bisa menyesuaikan diri gue di tengah-tengah American life gitu. Jadi suka aja sih. So, Kania Fanani. Oke, jangan lupa cek ya YouTube-nya. Oke, terus Kak, menurut Kakak sendiri nih, outfit itu ngaruh nggak sih sama moodnya Kakak gitu atau mungkin mood Kakak tuh mempengaruhi outfit Kakak? Kalau ngomong soal mood mempengaruhi outfit sih, aku bakal jawab iya sih. Karena kalau misalnya aku lagi buru-buru banget dan lagi hektik banget misalnya di kampus kayak gue udah telat nih, itu nggak bisa lagi yang ribet-ribet, kayak nggak bisa lagi nih, wah gue harus nyari outer dulu, gue harus nyari inner dulu, wah itu udah nggak bisa. Jadi sebisa mungkin pakai yang simple aja, yang penting sekali lagi rapih. Karena kan sekali lagi teman-teman, di kampus ini kan berhadapan sama dosen ya, bukan sama teman-teman doang. Jadi ya kalau misalnya bisa dipakai, pakaiannya tuh bisa dipakai yang rapih, tapi menurut orang lain gak fashionable sih ya bodo amat gitu. Yang penting gue ke kampus, gue ketemu sama banyak orang di lingkungan formal, ya harus berpakaiannya rapih gitu. Jadi rapi sih kalau misalnya lagi hektik banget. Cuman kalau misalnya lagi in prepare banget yang kayak udah jauh-jauh hari dipersiapin, pasti bakalan kayak ya udah gue nyari ini dulu, gue nyari ini dulu, toh lagi teman-teman gue bisa nunggu gitu. Jadi masih ada waktu buat kayak ya udahlah gue kayak gini dulu, gue cocok-cocokin dulu. Tapi kalau misalnya udah in rush berarti udah nggak bisa, seadanya aja. Oke, jadi disesuaikan dengan waktunya juga biar kalau lagi moodnya bagus nih bisa nih dipersiapkan dulu tapi kalau misalnya lagi buru-buru ya udah gitu ya. Oke Kak, terus nih Kak, ada nggak sih rekomendasi outfit buat anak kampus ini? Kan Kakak juga udah dari semester 1 sampai semester 7 nih kan udah lama nih, pasti fashionnya tuh hari-harinya tuh beda nih. Kira-kira ada nggak sih rekomendasi outfit buat ngampus? Kalau misalnya ngikutin trennya Tasya ya teman-teman, kita manggilnya trennya Tasya aja karena yang ditanya saya ya. Jadi kalau misalnya ngikutin trennya aku ya paling kalau misalnya kalian mau yang santai-santai aja, kalian bisa pakai sweatshirt warna apapun itu. Tapi kalau aku saranin buat cewek sih pastel ya, karena itu menggambarkan jati diri cewek banget gitu kan. Jangan yang terlalu woman in black lah. Yang penting ceria-ceria aja gitu karena kan masih muda juga ya teman-teman. Jadi bisa dibilang kalau misalnya pakai yang pastel lebih mencerahkan jiwa-jiwa yang kelam ini gitu kan. Terus mungkin bisa berpakaian kayak Hana, mungkin sekarang cantik banget pakai outer, pakai rok juga gitu kan. Bisa lebih cocok, yang penting kalian cocokin sama tinggi badannya teman-teman ya. Karena kan nggak mungkin kan kalian pakai rok panjang, BB sama TB kalian cuma 150 kan, kelihatan kecil teman. Jadi ya sebaiknya disesuaikan dengan proporsi tubuh kalian biar kelihatannya lebih nyaman aja gitu. Oke, jadi disesuaikan lagi nih sama tipe kita dan mungkin sama mood kita juga ya kayak tadi ya Kak ya. Oke, untuk para pemirsa nih kira-kira ada nggak sih outfit dasar atau wajib banget dimiliki sama seseorang gitu? Kalau outfit dasar sih pasti rata-rata semua orang punya ya, apalagi cewek. Karena untuk cewek itu pakaian basic itu sangat penting.
seperti kayak inner, mungkin bagian dalaman atau cardigan, kayak hal-hal seperti itu wajib banget ada di lemari cewek karena aku pun ya kayak gitu teman-teman. Cuman kalau misalnya kalian mau yang lebih basic lagi, mungkin bisa pakai kaos yang dingin-dingin aja atau yang penting nyaman lah. Kalau untuk cowok, kalau kebanyakan cowok kan mereka sukanya palingan ya baju kaos, jeans, atau mungkin outer gitu kan. Mereka nggak seribet cewek sih. Jadi untuk cowok pilihannya ya lumayan terbatas tapi simple tapi oke gitu. Oke, jadi itu disesuaikan lagi ya, kayak harus yang ada. Terus juga itu tadi inner juga, karena itu wajib juga ya, wajib banget ya menurut Kak Tasya. Dan itu sebenarnya sih menurut aku juga wajib banget sih, soalnya tuh pasti ada deh, semua orang punya. Terus Kak, aku mau tanya nih Kak, tentang thrifting. Menurut Kakak tuh worth it gak sih? Kakak tuh di tim yang setuju atau enggak sih tentang worth it dan gak worth itnya thrifting? Jujur aku bukan tipikal orang yang sering banget thrifting ya, dan aku bukan tipikal yang anti thrifting juga sebenarnya. Cuma teman-teman aku, bahkan satu circle aku suka banget thrifting dan aku bisa bilang kalau itu worth it sih. Karena mereka selalu bilang, "Sya, lu tuh kalau misalnya thrifting, lo bisa dapetin barang dengan kualitas sama barang baru dari mall, cuman harganya tuh jauh lebih murah gitu." Jadi ya siapa yang gak mau kan? Apalagi dunia sekarang ini butuh uang ya teman-teman, segala hal udah mahal. Jadi kalau misalnya bisa diminimalisir dengan thrifting, ya lebih baik thrifting aja sih. So, menurut aku worth it. Jauh lebih worth it. Jadi nggak salah ya kalian bisa milih thrifting jadi opsi fashion kalian juga. Oke, nah sekarang kita masuk ke trend fashion. Jadi kan banyak banget nih trend fashion sekarang ini kan ya Kak ya. Tapi ada nih trend fashion hypebeast, atau mungkin mereka tuh yang terobsesi banget untuk fashion, sampai mereka melupakan hal-hal yang mungkin wajib buat mereka. Menurut Kak Tasya sendiri tuh gimana sih tentang tren ini? Kalau misalnya menurut aku ya, aku kan belum kerja nih kan, dan aku kan belum merasa kalau misalnya aku harus memenuhi kebutuhan aku segini 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 segini, aku mungkin bakal bilang iya untuk yang itu. Kayak orang bakal mungkin ngelakuin apa aja untuk bisa dibilang sebagai seorang yang fashionable atau fashionista gitu kan. Cuman kalau misalnya dalam posisi kita masih mahasiswa, kemudian kita juga belum menghasilkan uang, seadanya aja gitu. Apa yang kalian punya bisa kalian combine teman-teman, gak harus memaksakan keadaan. Kayak misalnya gue mau yang ini nih, pokoknya lagi tren ini gue harus dapet, nggak harus kayak gitu. Apalagi kan influence dari TikTok kan gede banget ya teman-teman, atau dari media platform yang lain juga gede. Kalian nggak harus merasa FOMO juga sih. Kalau menurut aku ini semua karena perasaan FOMO aja sih. Jadi karena oh gue lihat dia bagus nih kayaknya, tapi belum tentu di kamu kan bagus gitu. Jadi kalau misalnya menurut kalian oh ada yang lebih bagus dan gue punya, nggak apa-apa gitu. Cuman kalau misalnya kalian merasa kalau oh kayaknya gue bakalan bagus deh pakai itu, usahain aja dulu, kumpulin dulu duitnya untuk bisa beli gitu kan sendiri, nggak pakai duit orang tua. Karena kalau misalnya kalian harus sacrifice anything untuk fashion, sedangkan fashion itu bukan segalanya kan, percuma ya teman-teman, masih banyak kebutuhan yang harus kalian penuhi gitu. Jadi tuh harus ini ya, kayak gak boleh maksain juga, nggak baik juga ya sebenarnya kalau maksain kayak gitu. Sebenarnya bagus sih mau ngikutin trend fashion, cuman kan gak harus maksain juga kan ya. Oke Kak, seperti udah kita bicarakan tadi tentang trend fashion, kira-kira ada nggak sih trend fashion yang lagi sekarang Kakak ikutin? Kalau trend fashion yang lagi aku ikutin sih namanya 19 jeans. Jadi itu tuh semacam, bukan teori sih ya, itu tuh semacam tren di tahun 90-an tapi lagi meroket banget lagi sih sekarang, which is kalau kalian tahu atau teman-teman di rumah tahu, itu rock jeans atau misalnya celana jeans yang kulot itu cantik banget sih itu teman-teman. Kalau misalnya kalian mau coba boleh, atau yang punya boleh kalian combine banget, pasti bakal cantik banget sih. Jadi itu tuh yang menurut Kakak tuh trend fashion yang menurut Kakak tuh lagi diikutin kan karena bagus juga gitu ya. Oke, terus nih Kak, trend fashion mungkin ada yang Kakak hindarin, mungkin ada nggak sih? Sejauh aku ngikutin tren fashion kali ini sih nggak ada ya. Soalnya aku juga nggak terlalu into fashion gitu. Cuman kalau misalnya ditanya ada yang dihindarin nggak sih? Mungkin kalau menurut aku sih gaya berpakaian yang too metropolit ya. Karena kan kita hidup di lingkungan juga yang nggak terlalu open up soal itu, nggak terlalu open mind soal itu. Jadi
bisa dibilang harus rapih aja, kemana-mana sopan lah intinya gaya berpakaian. Selagi yang western, contohnya gaya berpakaian western kan gak semua orang bisa adopt itu, dan gak semua orang di lingkungan kita teman-teman bisa menerima itu. Jadi sebaiknya kalau misalnya kalian tinggal di lingkungan yang gak terlalu open minded, atau kalian misalnya masih ada di kota-kota yang belum semetropolit itu, lebih baik disesuaikan aja dengan keadaan sekitar, supaya kesannya lingkungan juga mendukung dan lingkungannya gak judgmental juga gitu. Berarti bukan dihindari tapi nggak dulu deh gitu ya. Oke, pertanyaan terakhir nih Kak dari aku. Em, Kira-kira ada nggak sih tips buat teman-teman semua yang lagi nonton buat ngikutin tren fashion tapi nggak harus maksain keadaan? Kira-kira ada nggak? Teman-teman, kalau misalnya kalian mau ngikutin tren fashion, tahap pertama menurut aku, tips pertama banget adalah budgeting. Karena kalian harus menetapkan budget yang misalnya ingin kalian penuhin untuk bisa mengikuti suatu tren fashion ya teman-teman. Kalau misalnya kalian mau ngikutin tren yang ini, oh gue harus setting budgetnya nih segini nih, biar nggak over budget tapi nggak under budget juga. Kalau misalnya kalian rasa kalian punya, ya udah beli aja yang misalnya kalian rasa kalian butuh ya teman-teman, bukan yang kalian mau, yang kalian butuh. Sedangkan yang udah kalian punya bisa di-combine sama yang tadi kalian beli waktu kalian lagi butuh. Jadi nggak selamanya wasting money gitu. Karena kan hal tentang fashion ini kan random ya, bisa berubah kapan aja. Dan selera masing-masing orang tentang fashion itu kan juga berbeda-beda kan. Kita nggak bisa menggariskan satu trend fashion itu dia sama gitu. Jadi begitu trend fashion yang ini ada, oh ini nih kayaknya semua orang bakal berpakaian kayak gini, gue harus ngikut juga nih kayaknya. Kan enggak kan. Semua orang dan fashion itu penempatannya random. Jadi bisa ngikutin, bisa enggak. Tergantung seberapa attract dia ke fashion. Oke, jadi menurut Kak Tasya tuh kayak gitu ya, biar kita nggak terlalu memaksakan keadaan buat ngikutin tren fashion sekarang gitu ya kan. Oke, itu tadi obrolan seru kita bersama Kak Tasya tentang fashion. Semoga teman-teman sekalian dapat terinspirasi ya. Dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel YouTube kami, CVTV_Communication Broadcasting. Bye-bye.